Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 11. Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. Dengan mengabaikan tekanan udara luar, tekanan yang terjadi pada dasar tabung 1600 Newton per meter kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis minyak adalah, di sini yang diketahuinya adalah kedalamannya. Jadi di sini adalah H sama dengan 20 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,2 meter. Kemudian ini adalah tekanannya. Jadi di sini adalah P sama dengan 1600 Newton per meter kuadrat. Kemudian ini adalah percepatan gravitasi. Jadi di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis minyaknya. Jadi di sini adalah rho. Rho minyaknya ini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini untuk menghitung massa jenis minyak ini atau rho ini, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis yaitu pH. Jadi tekanan hidrostatis pada minyak ini yaitu sama dengan rho G Jadi ini rumusnya, rumus tekanan hidrostatis. Jadi di sini adalah rho minyaknya. Jadi di sini tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang terjadi pada zat cair. Di sini zat cairnya adalah minyak. Maka di sini tekanan hidrostatisnya adalah ini. Jadi di sini adalah 1600 sama dengan rho minyaknya ini yang kita cari. Kemudian dikali dengan G-nya ini 10. Kemudian dikali dengan H-nya adalah ini 0,2. Jadi di sini 1600 sama dengan 10 dikali 0,2 adalah 2, berarti di sini adalah 2 dikali dengan rho minyaknya. Maka rho minyaknya yaitu sama dengan 1600, ini 2-nya dipindah ke bawah, jadi ini dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 1600 dibagi 2 adalah 800. Jadi 800 kg per meter kubik. Jadi ini adalah massa jenis minyaknya. Di sini jawabannya dalam 10 pangkat, maka ini 800 ini dijadikan 10 pangkat, jadi di sini adalah 8 kali 10 pangkat 2. Jadi 800 ini adalah 8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Jadi ini gambarnya, massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Maka perbedaan ketinggian atau delta H adalah, di sini yang diketahuinya adalah ketinggian minyaknya. Jadi di sini H minyaknya yaitu sama dengan 10 cm. Kemudian ini massa jenis air, jadi di sini adalah rho airnya yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ini massa jenis minyaknya, jadi di sini adalah rho M, jadi massa jenis minyak yaitu sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah delta H-nya, jadi delta H ini adalah di sini. Jadi yang ditanyakan adalah delta H sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini, ini delta H ini rumusnya adalah delta H sama dengan, jadi ketinggian minyak ini, kemudian ini ketinggian air, jadi ketinggian minyak dikurangi dengan ketinggian air. Jadi di sini adalah H minyak dikurangi dengan H air. Di sini H minyaknya sudah diketahui, jadi ini H minyak, kemudian H airnya ini belum diketahui. Maka kita cari ketinggian airnya terlebih dahulu, jadi HA-nya ini kita cari. HA-nya ini dicari dengan tekanan hidrostatis di sebelah sini, ini sama dengan tekanan hidrostatis di sebelah sini. Jadi, tekanan hidrostatis pada air itu sama dengan tekanan hidrostatis pada minyak. Jadi, di sini rho air dikali dengan G dikali dengan HA. Jadi, ini rumus tekanan hidrostatis sama dengan ini ada tekanan hidrostatis pada minyak, berarti ini rho minyak dikali dengan G dikali dengan HM. Jadi, H minyaknya. Di sini G-nya bisa dicoret karena ini nilainya sama. Kemudian kita masukkan angkanya. Rho airnya ini adalah 1000.
kemudian dikali dengan HA-nya ini kita cari. Kemudian di sini sama dengan rho M-nya atau rho minyaknya adalah ini. Jadi di sini 800, kemudian dikali dengan HM-nya di sini adalah 10. Jadi ini 10, maka di sini 1000 HA sama dengan 800 kali 10 adalah 8000. Jadi di sini satuannya tidak dirubah karena nanti hasilnya dalam sentimeter. Jadi mengikuti hasil dari ketinggian minyaknya ini. Maka di sini HA-nya adalah sama dengan, jadi ketinggian airnya adalah 8000 dibagi dengan ini, jadi dibagi 1000. Maka hasilnya adalah sama dengan ini. Nolnya bisa dicoret. Jadi 8 dibagi 1 adalah 8. Jadi 8 cm. Jadi satuannya sama dengan ini. Jadi HA-nya ini adalah 8 cm. Maka perbedaan ketinggiannya atau delta H-nya adalah sama dengan H minyaknya adalah ini 10. Jadi di sini 10, kemudian dikurangi dengan H airnya adalah ini 8. Jadi di sini sama dengan 10 dikurangi 8 adalah 2. Jadi 2 cm. Jadi ini perbedaan ketinggiannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13, sebuah benda dapat tenggelam dalam zat cair karena, jadi di sini adalah benda yang tenggelam. Jadi benda yang tenggelam ini dipengaruhi oleh massa jenis. Jadi yang pertama ini dipengaruhi oleh massa jenis, maka di sini benda yang tenggelam adalah massa jenis bendanya ini lebih berat dari massa jenis cairannya atau massa jenis fluidanya. Jadi ini dikatakan tenggelam. Jadi ini yang dikatakan tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian jika massa jenis bendanya ini sama dengan massa jenis fluida, maka ini namanya melayang. Jadi beberapa kondisi massa jenisnya. Jadi di sini massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida ini adalah melayang, dan ketika massa jenis benda ini kurang dari massa jenis fluida, maka di sini adalah terapung. Jadi ini beberapa kondisi ketika massa jenisnya dibandingkan dengan massa jenis fluida. Jadi ada yang tenggelam, ada yang melayang, ada yang terapung. Kemudian selain massa jenis, ini dipengaruhi juga oleh berat bendanya. Jika di sini berat bendanya adalah lebih besar dari gaya apungnya, jadi berat bendanya ini lebih besar dari gaya apung, maka bendanya ini adalah tenggelam. Ini sama dengan tenggelam. Kemudian jika berat bendanya ini sama dengan gaya apungnya, maka ini melayang. Dan di sini jika berat bendanya ini kurang dari gaya apungnya, maka ini terapung. Jadi ini beberapa kondisinya. Maka di sini kita lihat pilihannya. Jadi berat benda lebih besar daripada gaya Archimedes. Gaya Archimedes ini adalah gaya apung, yaitu Fa. Di sini yang dikatakan tenggelam adalah ini. Jadi sesuai dengan ini adalah pernyataan yang benar. Jadi berat benda ini lebih besar dari gaya Archimedes. Jadi yang A ini benar. Kemudian yang B ini massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Ini salah, karena massa jenis benda lebih kecil dari zat cair ini terapung. Kemudian gaya Archimedes lebih besar daripada berat benda. Ini juga salah. Jadi gaya Archimedes lebih besar dari berat benda ini terapung. Kemudian volume benda lebih kecil daripada volume zat cair yang didesak. Ini salah, karena volume tidak berpengaruh. Kemudian yang E, massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Ini juga salah. Jadi, massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda, yang akan terjadi adalah terapung. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 14, sebuah balok berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm mempunyai massa 0,5 kg terapung di permukaan zat cair yang mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika 2/5 bagian balok muncul di permukaan zat cair dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka besar gaya angkatnya adalah, di sini yang diketahuinya adalah ukuran balok. Jadi ukuran balok ini adalah ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, dan ini tingginya. Berarti panjang, lebar, dan tinggi ini sama. Jadi di sini panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi, sama dengan
5 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini adalah masanya, jadi di sini adalah M sama dengan 0,5 kg. Kemudian ini adalah massa jenis cairannya, jadi di sini adalah Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ini adalah 2/5 bagian balok yang muncul. Jadi ini yang muncul. Berarti kita cari yang tenggelamnya. Di sini adalah volume balok yang tenggelam yaitu VF sama dengan, jadi volume balok yang tenggelam adalah, jadi 1 dikurangi dengan 2/5. Jadi di sini 1 dikurangi dengan 2/5. Maka di sini kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini 5, maka di sini adalah 5. Kemudian di sini ini adalah 1/1. Jadi 5 dikali 1 adalah 5. Jadi di sini 5, kemudian ini dikurangi, berarti ini dikurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 3/5. Jadi 5 dikurangi 2 ini 3. Jadi ini adalah volume benda yang tenggelam, jadi 3/5 bagian atau 3/5 dari volume bendanya. Jadi ini yang tenggelamnya. Kemudian di sini ini adalah percepatan gravitasinya. Di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya angkatnya, atau di sini gaya angkat ini adalah gaya apungnya, yaitu FA sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya apung ini kita menggunakan rumus gaya apung, yaitu FA atau gaya angkat, yaitu sama dengan Rho GV. Jadi ini rumus gaya apungnya, Rho GV. Di sini Rho-nya adalah massa jenis fluidanya, kemudian di sini V-nya ini adalah volume fluidanya atau volume benda yang tenggelam. Jadi ini rumus dari gaya apungnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu VF-nya ini atau volume benda yang tenggelamnya ini, yaitu VF. Jadi VF-nya ini adalah 3/5 dari volume benda. Jadi di sini adalah 3/5 dikali volume bendanya. Volume bendanya ini adalah volume baloknya. Jadi volume balok ini yaitu 3/5, kemudian dikali dengan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini rumus dari volume baloknya. Maka di sini sama dengan 3/5 dikali dengan panjangnya, lebarnya, dan tingginya adalah 5. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 2, kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2, ini lebarnya, kemudian dikali dengan tingginya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini volumenya, maka hasilnya di sini sama dengan 3/5, kemudian dikali dengan, jadi 5 dikali 5 dikali 5, ini adalah 125, kemudian dikali dengan, ini 10 pangkat min 2, jadi pangkatnya ini dijumlahkan, jadi min 2 ditambah min 2, tambah min 2 adalah min 6, jadi 10 pangkat min 6. Maka di sini 125 dibagi 5, ini adalah 25, kemudian 3 dikali 25, hasilnya adalah 75. Jadi 75 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini volume benda yang tenggelamnya adalah 75 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Jadi gaya angkatnya atau gaya apungnya adalah sama dengan Rho fluidanya ini adalah ini, jadi di sini adalah 1000, kemudian dikali dengan G-nya, G-nya adalah 10, jadi percepatan gravitasi adalah 10, kemudian dikali dengan VF-nya adalah ini, 75 kali 10 pangkat min 6. Maka di sini sama dengan, jadi di sini ini 1000 dikali 10 adalah 10.000, jadi nolnya ini adalah ada 4, berarti ini min 6 tambah 4, jadi di sini hasilnya adalah 75 kali 10 pangkat min 2. Jadi dikurangi nolnya, jadi di sini min 6-nya tinggal min 2. Jadi hasilnya adalah ini, 75 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ini gaya apungnya. Atau di sini, ini bisa dijadikan desimal, jadi di sini adalah 0,75 Newton. Jadi ini gaya angkatnya atau gaya apungnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya.
Kemudian nomor 15, gambar berikut menunjukkan sebuah benda yang terapung pada zat cair dengan massa jenis zat cair 1.200 kg per meter kubik. Ini gambarnya, jika diketahui 1/5 bagian benda terapung, maka massa jenis benda tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa jenis zat cairnya, atau di sini adalah rho fluidanya, yaitu sama dengan 1.200 kg per meter kubik. Kemudian, ini adalah volume benda yang terapung, atau terapung ini adalah yang ini muncul di permukaannya. Jadi, ini yang terapung. Kita cari volume benda yang tenggelam. Jadi, yang tenggelam ini namanya adalah volume fluidanya. Jadi, di sini volume fluida, yaitu sama dengan, ini yang terapung, berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan ini bagian yang terapung. Jadi, 1 dikurangi dengan 1/5. Jadi, 1 ini kita anggap 1 bendanya. Maka hasilnya di sini sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, yaitu 5. Kemudian di sini 5 dikali 1 adalah 5. Jadi 5 dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi 4/5. Jadi di sini 4/5 bagian atau 4/5 dari volume bendanya. Jadi benda yang tenggelam ini, ya bagiannya adalah 4/5 dari volume benda. Ini benda yang tenggelamnya. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis bendanya, atau di sini adalah rho B-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung massa jenis bendanya ini, kita menggunakan hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini adalah berat benda sama dengan gaya apunya. Jadi ini adalah rumus hukum Archimedes. Jadi berat benda ini arahnya ke bawah, kemudian gaya Archimedes ini arahnya ke atas. Ini gaya Archimedes yang dikerjakan pada air. Dan ini, karena ini sebagian terapung dan sebagian tenggelam, maka berlaku berat benda sama dengan gaya apungnya. Kemudian, rumus berat benda ini yaitu sama dengan M dikali dengan G. Maka di sini sama dengan rumus massa ini adalah rho dikali dengan volumenya. Jadi di sini rho dikali dengan volume, ini adalah rumus massanya, kemudian dikali dengan G. Jadi rumus berat bendanya adalah ini. Jadi di sini adalah rho VG, ini adalah benda. Jadi di sini rho benda dan volume benda. Kemudian di sini sama dengan rumus gaya apung ini adalah rho GV. Jadi ini rumus gaya apungnya. Di sini adalah rho-nya adalah rho fluida. Kemudian volumenya ini adalah volume fluida. Kemudian G-nya ini bisa dicoret karena nilainya sama. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini rho bendanya, ini yang dicari. Ini rho bendanya, kemudian volume bendanya ini tidak diketahui. Volume bendanya kita anggap di sini VB saja. Kemudian sini-sini sama dengan rho fluida atau massa jenis fluidanya adalah ini. Jadi di sini 1.200. Kemudian dikali dengan volume fluida, ini benda yang tenggelam, yaitu ini. Ini volume fluidanya. Jadi di sini 4/5 VB. Maka VB-nya, karena di sini sama-sama VB, ini bisa dicoret VB-nya. Maka di sini rho bendanya adalah sama dengan 1.200 dikali 4, kemudian dibagi 5. Jadi 1.200 dikali 4 adalah 4.800 per 5. Jadi ini dibagi 5, hasilnya adalah sama dengan 960. Jadi 960 kg per meter kubik. Jadi ini rho bendanya atau massa jenis bendanya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.